Tadi definisi sudah saya sampaikan. Ini contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungannya seperti ini. Ini contoh perhitungan untuk bagi hasil ya, antara bagi hasil pada saat kedua belah pihak itu menggunakan akad mudharabah musyarakah ya. Oke, ini mungkin bisa diperhatikan karena ini butuh konsentrasi ya untuk kita memahami ini ya. Contoh nih ya, ada pihak A dan pihak B, dia usaha bersama. Jadi di sini pemilik modalnya adalah A, pengelola modal adalah B. Nisbah untuk A dan B disepakati 1 banding 3. Ya, ini kalau ini bukan persentase ya, tapi nggak ada masalah. Ya. Nah, berarti 1 buat A, 3 buat B. Ya, 1 buat pemilik modal, 3 buat pengelola. Ya. Setelah usaha berjalan, ternyata B itu ikut juga investasi dia sebesar 500.000. Laba Januari 2008 1 juta. Pertanyaannya, dari uang 1 juta ini gimana cara pembagiannya antara A dan B? Ya. Kalau misalkan dia mudharabah, pembagiannya gampang aja sesuai nisbah, ya kan? Ya, 1/4 gitu kan. Kalau untuk A 1/4 kali 1 juta. Kalau untuk B 3/4 kali. Itu kalau udah robah. Ya. Cuman kalau mudharabah musyarakah, nah ini ada aturannya. Ya. Maka dia menggunakan cara seperti itu. Ya. Nah, nanti ada 2 alternatif, cuman alternatif kedua dipelajari sendiri aja. Saya mau menjelaskan alternatif yang pertama aja, ya. Karena saya yakin alternatif pertama aja mungkin cukup membuat pusing ya. Kalau saya lanjutkan dengan alternatif kedua, mungkin bisa sampai tahap stres ya. Jadi saya nggak lanjutkan. Jadi sementara alternatif pertama mungkin bisa diperhatikan ya. Caranya yang pertama, dihitung dulu bagian masing-masing ya, baik A maupun B ya, menggunakan cara akad mudharabah ya. Kalau dia menggunakan pembagian mudharabah, tadi nisbahnya kan jelas ya, A itu 1, B 3. Nah, kalau dari uang 1 juta berarti baginya 1/4. 4 dari mana? 4 ya 1 ditambah 3 ya, total dari nisbahnya ya kan. Ini kan matematika dasar ya. Ya, 1/4 dikali keuntungannya tadi 1 juta, berarti bagian A adalah 250.000 ya. Kemudian B 3/4 kali 1 juta, berarti bagian B adalah 750.000. Kemudian bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut ya. Jadi tadi kan 1 juta uangnya ya, 1 juta. 1 juta. Sebentar, masih ada yang masuk ini. Satu juta itu dikurangi bagian pengelola dana. Pengelola dana kan yang B tadi ya, dapat 17. Maka sisanya adalah 250. Nah, 250 itu harusnya kan bagiannya A ya, sebagai pemilik modal. Tapi tadi kita tahu bahwa B juga itu adalah pemilik modal, karena dia juga investasi. Jadi dia juga investasi ketika di tengah usaha berjalan, sehingga bagian A yang 250 ini, bagian pemilik modal ini harus dibagi lagi ya, antara A dengan B, sehingga dihitung porsinya. Jadi sesuai porsi modal, pembagiannya sesuai porsi modal ya. Misalkan bagian A tadi modalnya adalah 2 juta bagi 2.500.000 adalah total dari seluruh modal ya. Modal A dan modal B ya, 2 juta tambah 500 dikali yang tadi yang 250 itu, maka A itu dapatnya 200.
Kemudian bagian B, dia setor modal 500 dibagi 2.500 dikali dengan 250 juga, maka dia mendapat bagian sebagai pemilik modal 50.000. Sehingga bagian B itu ya, dia udah dapat sebagai pengelola 750 ditambah dengan 50 sebagai pemilik modal, maka dia dapatnya 800.000. Dan A, dia dapatnya adalah 200.000 ya. Jadi ini adalah metode cara menghitung keuntungan ya untuk mudarobah sama mustarokah ya. Oke, ada yang mungkin belum jelas sampai sini? Bisa ditanyakan. Jangan malu bertanya ya. Kalau memang belum jelas ya tanya aja, nggak apa-apa. Nanti daripada pas pada saat kedua nanya jatuh lagi ya kan. Ya. Pak, dari bagian yang 2 juta itu yang bagian A 2 juta per 2.500.000 itu dapat dari mana ya Pak? 2 juta A ini ya, adalah itu modalnya A yang disetorkan. Nah, dia kan menyetorkan 2 juta kan. Nah, kemudian 2.500.000 itu dari total modal. Total modal berarti modalnya A yang disetorkan 2 juta plus modalnya B 500. 2 juta tambah 500, 2.500.000. Jadi 2 juta dibagi 2.500.000 dikali 250. Dikali bagian A yang di atas itu ya, dari 1/4 itu. Nah, bagian pemilik modalnya. Jadi kenapa 250 yang dikali, kenapa enggak 750? Karena 750 itu kan bagian pengelola modal. Jadi yang dibagi lagi itu bagian pemilik modal, karena di sini pemilik modalnya akhirnya ada 2 juga, A dan B. Ya, jadi mau A ini harus mau berbagi lagi, karena B kan juga sebagai pemilik modal. Pak, dan untuk yang B itu kenapa dikali 250 juga? Ya. Pak, 750 dulu ya. Ya, jadi sebenarnya perhitungan yang bawah ini sebenarnya untuk menghitung pembagian angka 250 ini. Ya. 250 ini mau dibagikan lagi ke A sama ke B. Ya. 750 ini nggak bisa diotak-atik lagi karena ini sudah menjadi bagiannya B. Jadi pengelola. Yang mau dibagi lagi adalah 250. Sehingga kita perlu menghitung nih, kira-kira 250 ini untuk bagian A berapa, untuk bagian B berapa. Nah, ngitungnya sesuai dengan porsi modal. Nah, ini dikasih bold nih ya. Sesuai dengan porsi modal. Nah, berarti dilihat A itu setor modalnya berapa? 2 juta. Ya. Berarti 2 juta dibagi total modal 2.500.000 kali 250. Maka dia dapatnya 200. B dapatnya berapa? B modalnya berapa? 500. Dibagi 2.500.000 kali 250 juga. Nah, dia dapatnya 50. Ini kalau ditotal kan 250 kan? Nah, dari sini kan akhirnya ketahuan. Yang A cuma dapat 200, yang B dapatnya 50. Sehingga yang B 750 tambah 50. Gitu. Jadi yang 750 ini nggak bisa diotak-atik lagi, ini bagian pengelola. Ya. Jadi ini selesai yang bagian pengelola,